Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang narkoba. Perkenalkan, nama saya Altusa Wexgo sebagai moderator dan teman saya bernama Jambres Gobay dan saya bernama Yohanes Seimo. Di sini soalnya ada 4 nomor. Nomor pertama, pengertian narkoba dan undang-undang narkoba. Kedua, bahaya narkoba terhadap tubuh dan masa depan. Ketiga, tanda-tanda pengguna narkoba. Dan yang keempat, pencegahan penggunaan narkoba. Jawaban nomor satunya adalah pengertian narkoba dan undang-undang narkoba. A. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ini menunjukkan pada saat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi mental, fisik, atau perilaku seorang. B. Undang-undang narkoba di Indonesia. Peraturan mengenai narkoba di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu ada 3. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mengatur tentang klasifikasi narkotika, yaitu golongan 1, 2, dan 3 berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaatnya dalam pengobatan. Pengaturan tentang lapangan produksi, distribusi, dan menggunakan narkotika tanpa izin. Menentukan sanksi hukum yang ketat bagi pelanggar terhadap hukum penjara dan denda besar hingga hukuman mati untuk kejahatan narkotika tertentu. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Mengatur tentang pengendalian dan pengawasan psikotropika. Menetapkan klasifikasi psikotropika menjadi 4 golongan. Menetapkan sanksi bagi pelanggar aturan penggunaan dan distribusi psikotropika. 3. Peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Mendetailkan pelaksanaan teknis dan undang-undang seperti tata cara pengawasan dan perizinan menggunakan narkotika untuk keperluan medis dan penelitian. Jawaban nomor 2, bahaya narkoba terhadap tubuh. Ada beberapa bagian. 1. Kerusakan organ. A. Otak. Narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi otak, mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan membuat keputusan. Zat seperti amfetamin dan kokain dapat mengubah struktur dan fungsi otak secara permanen. B. Jantung. Penggunaan narkoba seperti kokain dan metamfetamine dapat menyebabkan masalah jantung serius, termasuk serangan jantung, aritmia, dan hipertensi. C. Hati. Alkohol dapat beberapa obat terlarang dapat menyebabkan kerusakan hati seperti hepatitis dan sirosis. D. Paru-paru. Paru-paru mengisap zat seperti ganja atau heroin dapat merusak paru-paru, menyebabkan bronkitis kronis dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). 2. Sistem kekebalan tubuh. Penggunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat penggunaan lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. 3. Masalah kesehatan mental. Narkoba dapat memicu atau memperburuk gangguan mental seperti depresi, kecemasan, schizophrenia, dan gangguan bipolar. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan gangguan kepribadian. 4. Ketergantungan dan overdosis.
Ketergantungan fisik dan psikologis dapat terjadi membuat penggunaan sulit berhenti. Overdosis narkoba dapat berakibat fatal. Bahaya narkoba terhadap masa depan. 1. Karir dan pendidikan. Penggunaan narkoba dapat merusak kemampuan akademik dan profesional, menghambat prestasi dan peluang karir, absensi yang sering, penurunan kinerja, dan kesulitan berkonsentrasi adalah beberapa akibatnya. 2. Hubungan sosial. Narkoba dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Konflik, kehilangan kepercayaan, dan isolasi sosial sering terjadi pada penggunaan narkoba. 3. Masalah hukum. Penggunaan, kepemilikan, dan distribusi narkoba ilegal dapat mengakibatkan masalah hukum serius, termasuk penangkapan, penjara, dan dendam besar. Ini dapat merusak reputasi dan catatan kriminal yang buruk. 4. Keuangan. Penggunaan narkoba seringkali menghabiskan biaya besar yang biasa menyebabkan masalah keuangan serius seperti hutang dan kebangkrutan. Jawaban nomor 3 terbagi menjadi beberapa indikasi umum perubahan fisik. 1. Mata. A. Pupil melebar atau mengecil. Pupil yang sangat besar atau kecil bisa menjadi tanda penggunaan narkoba seperti kokain atau opiat. B. Mata merah atau berair. Biasa terjadi akibat penggunaan ganja atau inhalasi. 2. Penurunan atau peningkatan berat badan yang signifikan. Bagian A. Penggunaan amfetamin atau kokain dapat menyebabkan penurunan berat badan yang cepat. Penggunaan steroid anabolik dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang cepat. 3. Kondisi kulit. Bagian A. Luka atau bekas suntikan terutama di lengan. B. Gatal-gatal atau ruam yang tidak biasa. Nomor 4. Perubahan pola tidur. Bagian A. Insomnia atau tidur berlebihan. B. Tidur di luar waktu yang tidak biasa. Nomor 5. Gangguan kesehatan. Bagian A. Sering batuk, pilek atau mimisan. Dalam kurung inhalansia atau kokain. B. Tremor atau gemetar. Perubahan perilaku. 1. Perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Bagian A. Menarik diri dari keluarga dan teman. B. Mengabaikan tanggung jawab di rumah, sekolah, atau pekerjaan. C. Kehilangan minat dan aktivitas yang sebelumnya disukai. Nomor 2. Masalah keuangan. Meminjam uang tanpa alasan yang jelas. Kehilangan uang atau barang-barang berharga. Nomor 3. Perubahan sosial. Bagian A. Bergaul dengan kelompok teman yang baru, terutama jika mereka juga diketahui menggunakan narkoba. B. Sering berbohong atau menutup-nutupi aktivitas. Oke. Jawaban nomor 4 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Edukasi dan kesadaran. A. Pendidikan di sekolah. Kurikulum yang mencakup pendidikan tentang bahaya narkoba dan keterampilan hidup yang mengajarkan cara mengatasi ketekanan sosial dan emosional. B. Kampanye publik. Program kesadaran melalui media, seminar, dan lokokarnya untuk menginformasikan masyarakat tentang risiko dan konsekuensi penggunaan narkoba. 2. Keterlibatan keluarga. A. Komunikasi terbuka. Mendorong dialog terbuka antar orang tua dan anak tentang narkoba dan bahayanya. B. Peran model positif.
Orang tua dan anggota keluarga harus menjadi teladan dengan tidak menggunakan narkoba menunjukkan perilaku sehat. C. Pengawasan dan dukungan. Orang tua perlu terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, mengetahui teman-teman mereka, dan memahami aktivitas mereka sehari-hari. 3. Menguatkan komunitas. A. Program komunitas. Mengadakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan program keterampilan untuk melibatkan remaja dalam aktivitas yang bermanfaat. B. Kelompok dukungan. Membuat kelompok dukungan bagi mereka yang berisiko atau telah terlibat dengan narkoba untuk membuat mereka mengatasi masalah dan mencegah kambuh. 4. Kebijakan dan penegakan hukum. A. Penegakan hukum yang tegas. Mengimplementasikan undang-undang yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba. B. Program rehabilitas. Menyediakan akses ke program rehabilitas dan layanan dukungan untuk mereka yang terlibat dengan narkoba, baik sukarela maupun melalui rujukan hukum. 5. Lingkungan sekolah yang mendukung. A. Program pencegahan di sekolah. Pengembangan program pencegahan di sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua. B. Konselor sekolah. Menyediakan konselor yang terlatih untuk membantu siswa yang mungkin berisiko atau membutuhkan bantuan terkait masalah narkoba. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Kata terakhir, salam. Salam.